Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Ramu. Kali ini Mas Ramu akan bercerita tentang perjalanan arus balik Mas Ramu waktu mudik ke Malang ya. Jadi ini menyambung video part sebelumnya, part Malang Ngantang. Kalau ini part Ngantang Semarang. Tapi ada bonus mampir di Waduk Celorjo, walaupun kita nggak di pusat bendungannya, tapi kita milih yang searah. Kurang lebih petanya seperti ini ya, di membentuk kayak huruf apa ini ya, pokoknya lurus ke kiri, balik lagi ke kanan, baru lurus lagi. Untuk video versi manusianya seperti ini. Ini kita mulai dari Masjid As-Solihin Ngantang. Jadi kan tadi kita sempat istirahat di sini. Kemudian ini kita jalan lagi. Kita rencana mau mampir di Waduk Celorjo. Sebenarnya awalnya kita mau mampirnya itu di bendungannya ya. Tapi karena tak lihat terlalu jauh menyimpangnya, jadi akhirnya Mas Ramu bablas. Tapi setelah lihat di masjid ini, lihat-lihat peta, ternyata ada spot wisata yang dekat, tidak terlalu menyimpang jauh dari jalan ini, yaitu Taman Wisata Melindrang. Jadi kita ini lurus terus, nanti sampai ketemu Gapura kita belok kiri. Kita ikut Google Map aja. Kita lihat di sana ada apa. Kalau baca reviewnya sih bagus sih. Jadi cuman bawa bayar parkir gitu kan. Terus di situ ada taman sama wisata penyeberangan. Ini alhamdulillah cuaca masih cerah ini. Langit biru cerah, tapi jadi agak panas di dalam mobil ini. Ini mobil Pajero, ini panas jopo jero. Ini jalan masih lengang ya di sampai apa di sekitar Ngantang ini. Jadi kalau jalur dari Batu ke ya ini gapuranya, kita ambil kiri gapura pertama ya setelah Masjid Solihin tadi. Ini jalannya ya selebar mobil sih. Jadi kalau simpangan agak repot ini. Tapi semoga aja nggak simpangan. Jadi nggak perlu ketar-ketir. Tapi kalau di sini simpangan masih aman sih, karena kan jalannya landai. Beda kalau pas waktu Mas Ramu mendaki di Gunung Muria via via Bonjokerto, Bonjokerto. Via Pati itu yang di rumah anaknya Pak DK. Itu jalannya semobil, tapi sebelah kanan jurang, sebelah kiri tebing. Benar-benar nggak bisa papasan kecuali kita tahu tempat spot-spot buat papasan. Kalau di sini mah masih bisa memaksakan diri ke kiri, ini masih bisa insya Allah. Nah, ini kan masih banyak spot-spot buat ini. Ya ini sebelah kiri bisa buat minggir atau keluar dari aspal, itu masih aman kalau di sini. Di sebelah kiri ini sebenarnya pemandangannya lumayan bagus. Hijau-hijau itulah. Cuman ini Mas Ramu lupa membelokkan kamera ke kiri. Lebih fokus ke jalan ini. Ini jalannya terus menurun ya. Ini sekarang kita belok kiri. Ini kita masuk di Dusun Kebon Sari, Desa Sumber Agung, Kecamatan Ngantang. Ini ada mobil parkir lagi. Ini kalau dilihat di peta ini, di kampung ini modelnya kayak Tanjung ya, daratan yang menjorok
ke laut kalau Tanjung. Kalau ini daratan yang menjorok ke waduk. Di depan ini kita ketemu jalan rayanya ya, Jalan Sumber Agung atau jalan utama di Tanjung ini. Kita ke kiri atau ke bawah sampai mentok sana. Ini jalannya turun terus. Di sebelah kanan ini ada Polsek Ngantang. Tulisannya sih Resor Batu Sektor Ngantang. Nah ini sebelah kanan ada RSUD Ngantang. Kelihatannya itu dulu Puskesmas, kemudian di-upgrade jadi RSUD ya. Di sebelah kanan ada lapangan, mungkin ini alun-alunnya sini ya. Di sebelah lapangan ini ada masjid besar sebenarnya, cuman nggak ke shooting ternyata. Ini ada sekolahan juga di sebelah kanan ini. Jadi ini kayak pusatnya Ngantang, pusat pemerintahan Ngantang kelihatan. Ada rumah besar, kita masih lurus terus. Ini jalan menurun dan kita akhirnya nyampe ini. Teman ini Mas Ramu bingung arahnya kemana, ke kanan atau ke kiri atau lurus. Kita lurus dulu aja, kita istirahat di bawah pohon rindang itu sambil ngelihat peta sebenarnya kita harus kemana atau posisinya ada di mana. Di depan itu waduk dan tadi nampak ada perahu berjalan dua ya, dicepatkan gitu. Jadi ini ada wisata perahu di waduk ini, bisa nyewa perahu, cuman harganya nggak tahu berapa. Mas Ramu sebenarnya juga pengen naik perahu, cuman ini kan cuman sekedar transit karena perjalanan masih jauh, belum ada separuhnya ini perjalanan dari Malang ke Semarang. Jadi ini masih berapanya, enggak seperempat juga enggak ada. Dan setelah melihat peta itu kita bisa lebih dekat ke waduk, ada tempat duduknya di sebelah kiri. Atau tadi kita mundur terus kita ke kiri, habis ini kita ke kanan, nah itu ada pohon-pohon besar itu. Di depan itu juga ada persewaan perahu sih, kalau lihat di Google Map ada reviewnya atau ulasannya. Jadi kita ke kanan kemudian ke kiri. Yang Mas Rama agak heran di sini tuh nggak ada tukang parkirnya, atau mungkin karena belum populer ya, jadi di sini belum ada tukang parkir ya. Ini mobil-mobil ini wisatawan semua nih, ada yang mancing, ada yang duduk-duduk sama keluarga, ada yang menikmati pemandangan lah intinya. Ini tadi kita skip, kita lanjut jalan lagi karena ternyata Mas Ramu lupa membuat, bukan lupa sih, ternyata ininya habis HP-nya, baterainya. Jadi dari perjalanan pulang dari waduk tadi ke sini itu lupa di video, baru ingat. Jadi ini posisi sudah di tengah jalan raya yang ada polseknya tadi ya. Tapi ini sekarang kan posisi pulang, jadi ini jalannya agak naik dikit. Untuk pulang ke arah Semarang ini kita full lewat jalan utama di Tanjung Ngantang.
Suasananya memang seperti pantai, padahal ini bukan di pantai, tapi ini di gunung yang dekat waduk. Bukan di gunung sih, di dekat pegunungan. Posisinya ini memang berada di antara Gunung Anjas-Moro di depan sana atau di sebelah utara, dan di belakang itu ada Gunung Kelut. Kalau pas awal-awal di sekitar Pujon Batu itu kan antara, nah ini sebelah kiri ada Pasar Ngantang. Kalau di Pujon itu kan posisinya di antara Anjasmoro dan Gunung Kawi. Nah, kalau di sini tuh berada di antara Anjasmoro dan Gunung Kelut. Jadi ada pendakian Kelut via Ngantang gitu kan, yang cukup viral akhir-akhir ini karena bisa sampai ke puncak tertingginya, puncak sejati Kelut. Ya walaupun harus bayar biaya tambahan untuk sewa peralatan pendakian, karena modelnya kan itu kayak kayak climbing pakai tali-tali gitu. Dan ini kita sudah nyampe di jalan raya Ngantang Kandangan ya. Kalau ke kanan itu ke arah Ngantang Batu, kita ke kiri ke arah Kediri. Dan ini Mas Ramu baru pertama kali masuk daerah sini ya, daerah Tanjung. Kita mau masuk ke jalan utama, kita lihat kondisi lalu lintas. Jadi kalau walaupun kita ke kiri, kita tuh harus melihat posisi lalu lintas di sebelah kanan yang searah dengan kita. Nggak bisa main masuk masuk aja. Walaupun kita naik motor ya, karena kan kebanyakan motor itu kalau ke kiri nggak lihat-lihat langsung masuk aja. Dan kebiasaan pengendara Indonesia itu kalau ke kiri itu nggak menyalakan lampu sen atau rating, baik itu mobil ataupun motor. Ya kalau motor masih wajar sih, ya anggap aja motor itu anak SD. Tapi kalau mobil ke kiri kok nggak pakai rating itu ya kebangetan. Harusnya kan dia sudah meningkat kesadaran berlalu lintasnya. Karena rating itu tidak hanya untuk keamanan dirinya, tapi untuk keamanan pengguna di sekitar juga. Dan ini kita naik dikit sebelum nanti kita akan turun melewati jalan kelok-kelok lagi. Jadi kelok-keloknya ada dua ya. Di antara Ngantang dan Kandangan itu ada jalan kelok-kelok. Kemudian di antara Ngantang dan Pujon itu juga ada kelok-kelok. Ini belum ketemu jalan kelok-keloknya. Ini kita ketemu Talang Jombok ya, yang modelnya seperti gapura ini. Ini sebenarnya jalur air peninggalan Belanda ya. Itu juga sebagai penanda kalau dari arah Mantang, berarti ini kita sebentar lagi akan memasuki jalur kelak-kelok menuju Kandangan. Tapi kalau kita dari arah Kandangan berarti itu penanda kalau itu akhir dari jalur kelak. Nah, ini kita sudah masuk jalur kelak-kelok seperti ini. Kendaraan mengantri seperti ini. Biasanya di depan itu ada truk kalau kita jalan pelan seperti ini. Ada truk, kemudian ada kendaraan pribadi yang apa terlalu berhati-hati berlebihan istilahnya seperti itu, jadi akan menyebabkan antrian panjang seperti itu. Dan di sebelah kanan itu nampak salah satu gunung atau salah satu puncak dari perbukitan Anjasmoro ya, sebelah kanan. Di sini suasananya masih suasana pegunungan ya, jalur kelak-kelok naik turun dengan banyak hijau-hijauan di kanan kiri. Di sebelah utara terlihat ada pegunungan berjajar, itu Gunung Anjasmoro. Di dekat sini juga ada wisata air terjun Coro Ketek namanya.
di agak depan situ kelihatannya. Ini agak kita cepatkan dikit ya biar nggak terlalu lambat, karena nanti memakan durasi yang panjang kalau seperti ini terus. Di depan kanan ini nanti kita akan ketemu curug ketek. Lah ini bukan curug ketek, ternyata coban ketek. Jadi curug itu istilah air terjun yang lebih banyak digunakan di area Jawa Tengah ya. Kalau Jawa Timur walaupun ada beberapa yang pakai curug, tapi lebih umum memakai kata coban. Dan itu tadi kita nyalip truk yang jadi tanggal mengularnya antrian tadi, yang kita selip tadi waktu pas di depan Gapura Coban Ketek. Dan ini sekarang kita masih menyusuri jalan kelak-kelok, jalan raya Kesambon ini. Jalan kemarin kita sempat istirahat di bawah di pinggir dari kanan itu karena Bang Ali muntah-muntah. Kita sudah lepas dari jalan kelak-kelok ini, sekarang jalan sudah ke landai dan sedikit tikungannya seperti jalan pada umumnya lah, jalan-jalan di dataran menengah ke bawah. Dan alhamdulillah ini jalan masih lengang, malah nggak sepadat tadi ya waktu di tikungan kelak-kelok. Dan langit masih cerah, langit biru merona. Di sebelah kiri ada Masjid Darul Mutakin. Ini tanda kalau kita akan berada di pusat Kasembon, Kecamatan Kasembon. Nah, di sebelah kiri ada Polsek Kasembon, kemudian ada Puskesmas Kasembon, dan di sebelah kanan nanti kita akan ketemu SPBU Kasembon. Nah, di SPBU ini ada kolam renangnya di belakang, ada rest areanya kayak ada wisata, mini wisata gitu. Ini kita lanjut jalan terus menurun dikit-dikit, ini kita akan menuju Kandangan. Di depan kanan itu kita akan ketemu lapangan Mangir Kasembon. Nah, ini ada emak-emak langsung motong kanan, ini dia nggak lihat-lihat di belakang ada mobil atau ada kendaraan lain. Jadi kalau teknik menyeberang seperti itu harusnya kita yang pertama itu pasang rating ke kanan gitu kan. Jangan lupa lihat spion,
untuk melihat arus kendaraan dari belakang apakah aman untuk kita potong atau tidak, karena kalau di belakang dalam kecepatan tinggi maka yang terjadi itu akan tabrakan dari belakang. Dan ini kita ketemu gapura perbatasan antara Kabupaten Malang dan Kabupaten Kediri ya. Jadi sekarang kita sudah pindah dari Jalan Raya Kasepuan dan sekarang ini namanya Jalan Raya Malang. Ini kita sudah ketemu perempatan Kandangan. Di depan kanan itu pasar Kandangan, kita ke kanan ya. Kalau ke kiri itu nanti bisa ke arah Kediri Kota sama basecamp Karpang lah. Ini sebelah kiri ini pasar Kandangan, kita lurus aja. Kita sekarang ke arah Jombang atau ke arah pintu tol Bandar tulisannya. Jadi pintu tol Bandar itu masuknya di Desa Kayen, Kecamatan Bandar Kedungmulyo, Kabupaten Jombang. Kita masih menyusuri Jalan Raya Kandangan ya. Ini kita skip langsung mulai dari rest area Saradan. Jadi dari Kandangan sampai pintu tol Bandar itu kita sempat istirahat sekali di masjid besar yang dekat, bukan yang di depan exit tol ya, tapi agak ke dalam lagi. Setelah kita istirahat di situ, terus sholat duhur dan asar. Kita nggak bisa video Mas Ramu karena ternyata kameranya overheat. Karena kameranya ini posisi di depan, langsung kena panas dan dia nggak kesentor AC, jadi dia overheat. Beda kalau kita naik motor, walaupun dia kesentor panas tapi kan dia kena angin dari depan. Nah, kalau kamera ini kan posisinya dekat dengan kaca, dia nggak kena angin, nggak kena AC, tapi kena full cahaya matahari. Dan ini seperti ini kondisi jalan tol Bandar menuju Semarang, masih lengang ini kondisi tolnya. Kalau Mas Ramu ini kalau berjalan di kiri, padahal ini Mas Ramu jalan ini kecepatan di atas 80 ini, hampir 100. Jadi bisa dibayangkan kendaraan-kendaraan yang nyalip Mas Ramu, berarti dia larinya itu di atas 100. Ini Mas Ramu lari itu antara 80 sampai 120 ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau ada kendaraan nyalip Mas Ramu, berarti dia kecepatannya bisa jadi 130 atau 140.
Jadi selama perjalanan di tol Bandar sampai Semarang itu Mas Ramu masuk rest area 3 kali ya, rest area di Saradan, kemudian di Ngawi, dan terakhir di Sragen. Di Sragen kita sempat ngisi bensin. Setelah itu kita los sampai akhirnya di Kartosuro itu terjadi kemacetan di jalan tol. Cuman sayang kan ini videonya nggak bisa full karena kameranya overheat lagi. Di perjalanan pulang ini kita mengalami kemacetan di tol antara Kartosuro sampai Boyolali. Di Boyolali Mas Ramu keluar tol karena percuma di jalan di tol jalannya merayap. Kita keluar di Boyolali, kemudian kita mampir di Telatar. Untuk video wisata Telatar bisa dilihat di channel ini, silahkan cari aja di playlist piknik. Kemudian setelah dari Telatar kita masuk tol lagi, masuknya di tol Salatiga. Nah, setelah dari tol Salatiga itu agak lancar karena sudah dibuat one way jalur tolnya, jadi arah tol itu ke barat semua, nggak ada yang ke timur, jadi sudah nggak ada kemacetan, sudah cenderung lancar. Dan sayangnya nggak di video sama Mas Ramu. Dan perjalanan justru yang macet itu dari Telatar ke Tingkir atau pintu tol Salatiga itu, karena kan semua pada macet itu jalan-jalan umum. Kemudian sama Google Map itu diarahkan ke jalur alternatif atau jalur tikus. Ternyata karena semua pada mengarah ke situ, akhirnya jalan tikusnya macet juga. Kalau di jalan pertama kan di jalan umum Boyolali Salatiga itu macet karena ada kecelakaan. Kemudian sama Google Map itu diarahkan ke jalur alternatif. Ternyata sama banyak yang memakai jalur alternatif itu, jadi akhirnya macet dan baru lancar setelah masuk tol Tingkir karena sudah dibuat one way jalan tolnya. Ternyata kita sudah ada di penghujung cerita kali ini, kisah perjalanan Mas Ramu dari Ngantang sampai Semarang. Sampai di sini dulu cerita Mas Ramu kali ini. Sampai bertemu kembali di cerita Mas Ramu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.